Bagi teman-teman yang mau mengikuti Home, yang diadakan tiap minggu kedua dan 4, dapat menghubungi kami ke dan Kak Thomas. Mari bersama bergabung di Home agar kita bisa belajar sama-sama tentang Tuhan dan menjadi makin serupa seperti Kristus. Untuk teman-teman Exit Generation, jangan lupa kita ada Home Youth Exit dan Exit Keramat tiap Rabu jam 8 malam via Zoom. Mari bergabung untuk sama-sama berfellowship dan makin mengenal Tuhan lebih dalam. Demikian pengumuman sepekan untuk Exit dan Cornerstone. Teman-teman, dalam 1 bulan ini kita membahas bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan untuk minggu ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita, menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran ilahi yang akan disampaikan oleh Kak Yohanes Watimena. Dan pastikan teman-teman untuk setia mengikuti ibadah ini sampai selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Jika Engkau izinkan kami kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah hanya secara virtual, tapi kami percaya tidak membatasi kehadiran-Mu. Bapa, kami memulai ibadah kami pada siang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Roh-Mu hadir di setiap rumah-rumah di mana ibadah ini disaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Raja kami Tuhan, Kau yang bertakhta atas setiap kehidupan kami. Kami tahu kami adalah milik Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan semuanya Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Yesus. Hallelujah. I am yours now forever. In your grace I surrender, 'cause you are mine, Jesus. Now forever I'm alive. In your wonder I am yours. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. In your arms I am yours. I am yours. Now forever in your grace I surrender. 'Cause you are my Jesus. Now forever I'm alive. Say I am yours. I am yours. I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. In your wonder Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, semua kekuranganku Kau penuhi. Kau memandang kami Tuhan.
Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Oh, Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ampuni setiap kami Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku forever I, Jesus, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be, Your will be done. Your will be done. Jesus, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be, Your will be done. Your will be done. Your will be done. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau pegang hidup kami sesuai rencana-Mu Yesus. Kami tahu kasih-Mu ada bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau yang bertahta atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami Yesus. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini seluruhnya itu milik Engkau Tuhan. Kita bukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau yang bertahta atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami selalu rindu Tuhan setiap harinya datang kepada Engkau Tuhan, membawa sembah kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Yesus,
Kami tahu Tuhan semuanya telah selesai. Kau telah mati di kayu salib Tuhan. Kau telah tebus semua dosa kami Tuhan. Penyakit kami, pergumulan kami, ketakutan kami Tuhan Kau telah selesaikan Tuhan. Dan kami terus rindu buat menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kau gak pandang setiap kami, siapa kami Tuhan. Dan kami percaya hati kami terus tertuju pada Engkau Tuhan. Kami beda Tuhan dari anak lain Tuhan. Kami mau jadi dampak yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Walaupun situasinya belum memungkinkan untuk kami bertemu, tapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ada bagi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. You are my King. You are Jesus. Thank you Lord. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Woo! Teman-teman terima siap bertawa bareng Tuhan. Siapa happy? Woo! Haleluya. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Everybody say. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Kau buat kami bahagia Tuhan. Say. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Sama-sama katakan. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Everybody, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Woo! Semuanya yuk. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama kita katakan. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sama-sama katakan. La 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 la.
pulang bagi Tuhan. Thank you Lord. I feel your presence in this place. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir. Kami mau diam di dalam Engkau, Tuhan. Thank you, Lord. When my hand stretched out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hand stretches out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living water. Is your love, is your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You've taken me over. You have won my heart, yeah. Can we sing together? When my hand stretches out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living water. It's a love, it's a love. Your presence is a flood, and I'm caught in the one that I'm me over. You have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living water. It's a love, it's a love. Your presence, Jesus. And I'm caught in the one that me over. You have won my heart, yeah. Oh, you have won my heart. Take me deeper. Oh, you have won my heart. Presence, Jesus. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I
I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowning. Yes, immerse me, immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowning. Immerse me, immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowning. Immerse me, immerse me, immerse me, immerse me, Love is a fire and I'm cutting down. Giving water is a love, is a love. Your presence is a fire and I'm cutting the one that you have taken me over. You have won my heart. Your love is a fire and I'm cutting the garland of your giving water is a love, is a love. Your presence is a fire and I'm cutting the one that you have taken me over. You have won my heart. Oh, you have won my heart. You have won my heart. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your love, your presence. I feel your presence. Into your love, your presence. Into your love, your presence. Your love, Jesus. I feel your
percaya Tuhan, kami ada di dalam setiap Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di Engkau Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Masuki awal bulan yang baru ini Tuhan, kasih-Mu tetap sama Tuhan, gak pernah berkurang sedikit pun bagi setiap kami. Kami terus Tuhan mau katakan bahwa Engkau baik, Kau baik, Kau baik setiap harinya bagi kami Tuhan. Walaupun kami tahu kami masih nakal Tuhan, kami masih jauh dari Engkau Tuhan, kami masih belum layak Tuhan, tapi Kau tidak melihat semua itu Tuhan, Kau melihat hati setiap kami Tuhan. So your presence ada di tempat ini Tuhan, ada buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Shalom. Apa kabar anak-anak muda? Baik yang ada di Selipi, di Kuitang. Thank you brother Reka. Juga dengan tim yang mengizinkan untuk Kak Yohanes sharing kebenaran firman Tuhan pada sore yang indah ini. Saya senang menatap kalian sekalipun lewat YouTube. Tapi saya tahu bahwa kerinduan dan antusias kalian begitu besar untuk senantiasa mengerti rencana Allah buat kehidupan kalian. Dengar baik anak-anak muda, dengar baik bahwa Tuhan punya rencana dengan kalian. Engkau generasi yang dinantikan Tuhan. Engkau generasi yang Allah sedang siapkan untuk membuat perubahan di masa yang akan datang. Yang setuju bilang amin. Yang setuju katakan amin. Nah dengar baik, kitab Yoel berkata dalam Yoel pasal 2, ayat yang kedua, dia berkata bahwa akan bangkit satu bangsa, satu generasi yang besar dan kuat. Dan generasi ini adalah generasi yang membawa dampak di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia. Kalianlah orang-orangnya. Kalian orang-orang yang Tuhan persiapkan. Itu sebabnya jangan takut. Itu sebabnya mari ambil sebuah keputusan untuk memberi hidupmu buat Tuhan. Untuk memberi hidupmu untuk Tuhan pakai lebih lagi di waktu-waktu yang akan datang. Saya menatap orang-orang muda, generasi muda, anak-anak remaja dengan satu pandangan bahwa kalian orang-orang yang luar biasa yang akan Tuhan pakai dengan dahsyat. Sekali lagi yang setuju bilang amin. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya bersyukur tema yang diberikan buat saya untuk bisa menyadarkan kalian pentingnya untuk Allah mengambil alih kehidupan kalian. Ya, amin. Itu sebabnya saya mau untuk kalian menyadari pentingnya untuk memberikan hidup kalian buat Tuhan. Tidak usah lama-lama sore yang indah ini. Saya ingin mengajak kalian untuk mengerti bahwa pentingnya untuk kalian tahu, oh Tuhan ini hidup saya. Pakai saya. Saya generasi yang dinantikan. Di tengah-tengah kondisi keadaan bangsa, keadaan dunia yang tidak menentu. Jangan pernah membuat kalian merasa bahwa kalian gak berarti. Lihat betapa kalian berarti. Allah sedang mempersiapkan kalian di akhir zaman. Allah sedang mempersiapkan generasi ini untuk buat perubahan. Allah sedang mempersiapkan kalian untuk menunjukkan kedahsyatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Ada 3 poin, ada 3 janji Allah yang Allah ingin nyatakan buat kalian pagi yang indah ini. Sesuai dengan tema taking over buat untuk anak-anak yang ada, yang saya tatap pada sore yang indah ini. Ada 3 janji Allah. Yang pertama, poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara. Namun sebelumnya kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Anak muda, dengar baik, bahwa Allah mau engkau mengerti ketika engkau memberikan hidupmu kepada Dia. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia untuk Dia pakai lebih dahsyat. Dari poin ini dengar baik, Tuhan katakan bahwa Dia satu-satunya kebenaran. Amin. Dia satu-satunya kebenaran buat hidupmu. Engkau harus mengenal pribadi yang akan mengambil alih kehidupanmu, yang akan menunjukkan akan hal yang besar di depan buat engkau. Jadi sekali lagi yang pertama, kenali akan Allah yang benar, akan Dia yang memegang kehidupanmu. Bagaimana engkau bisa memberikan hidupmu? Bagaimana anak muda bisa memberikan hidupmu kalau engkau tidak mengenal orang yang engkau memberikan hidup itu kepadanya? Yesus ingin agar engkau mengenal Dia. Yesus ingin tahu bahwa ketika Dia memegang kendali kehidupanmu, engkau tahu siapa pemegang kendali itu dengan benar. Dia pribadi, Dia Tuhan yang tahu, Dia pencipta khalik langit bumi dan segala isinya. Dia tahu jalan kebenaran, firman-Nya berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kepada engkau, Dia pribadi yang tahu akan kehidupanmu. Itu sebabnya mari, ketika engkau memberikan hidupmu, ketika engkau mengizinkan Tuhan pegang kendali kehidupanmu, ketika engkau izinkan Tuhan memakai engkau lebih dahsyat, di waktu-waktu yang akan datang, kenali pribadi itu. Bukan hanya menjadi anak-anak muda Kristen, sebatas KTP. Sebatas, karena saya sudah datang ke gereja. No. Saya mau engkau menyadari dengan benar bahwa memang pribadi yang engkau berikan hidup kepada Dia itu pribadi yang benar-benar nyata. Pribadi yang benar-benar mengerti arti hidup sesungguhnya. Engkau harus kenali Dia. Engkau harus hidup di dalam Dia. Engkau harus punya persekutuan dengan Dia. Engkau harus tahu rencana-rencananya bagi hidupmu. Agar ketika Tuhan pakai engkau, agar ketika engkau bergerak dalam kegerakan Allah, baik itu dimanapun engkau berada, di kampus, di sekolah, engkau tidak salah mengenal. Engkau akan berani untuk menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan dengan dahsyat. Karena engkau mengenal pribadi yang mengendalikan kehidupanmu. Amin. Amin anak muda. Yang setuju katakan amin. Dia yang punya surga. Dia tahu, dia datang dari sana. Dia juga yang membuat semua karya di bumi ini. Dia yang mengarsiteki semua kehidupanmu. Dia yang menentukan perjalanan kehidupanmu. Dia yang mengatur ke depannya 10 tahun, 5 tahun, bahkan 20 tahun ke depan apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Dia yang mengatur itu semua. Kenali pribadi itu. Kalau engkau mengenal Dia, maka engkau akan tahu akan setiap komando daripadanya. Ketika Dia mengajak untuk engkau bergerak, ketika Dia mengajak untuk engkau berbuat sesuatu, ketika Dia mengajak dalam sebuah pergerakan Dia di masa yang akan datang, ataupun dari sekarang, maka engkau tidak akan menjadi orang yang ragu. Engkau sebagai anak muda akan punya satu pegangan yang yakin, bahwa ya, pribadi itu yang akan bersama-sama untuk mengubah keadaan di depan, bersama dengan saya, bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jangan takut untuk memberikan hidupmu. Jangan takut untuk berjalan bersama Dia. Karena Dia pribadi yang sudah nyata memberikan hidup bagimu. Dia bukan saja menyelamatkanmu, tapi Dia menjanjikan rencana yang besar dalam hidupmu. Bahkan Dia mulai merancang yang terbaik buat engkau. Jangan takut memberikan hidupmu kepada Dia. Percaya, Dia yang akan menuntun sepanjang perjalanan kehidupanmu.
padamu. Hari ini saya berdiri tempat ini 20-30 tahun yang lalu. Saya tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan yang akan terjadi di depan. Tetapi saya bersyukur setelah saya menjalani kurang lebih 30-40 tahun sesuai dengan umur saya saat ini. Saya boleh melihat kemurahan Tuhan. Saya boleh melihat planning dan rencana Allah. Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan saya. Dia mengatur semuanya indah pada waktunya. Dia membuat sesuatu yang tidak masuk. Yang seringkali saya berpikir apa? Iya, tapi itu yang Allah buat. Tapi itu yang Allah nyatakan. Orang yang tidak dianggap, tetapi ketika mengenal pribadi ini, Tuhan buat perkara yang besar melalui kehidupan saya. Ada banyak teman-teman yang tadinya nggak berpikir, oh Yohanes seperti ini toh. Dulu kan bukannya dia orang yang mungkin bergaul dengan hal-hal yang nggak benar, bahkan kehidupan yang hancur, hidup dalam kehidupan dosa dan segala macam. Tapi kenapa hari ini dia seperti ini? Saya mau kasih tahu bahwa itu semua karena Tuhan. Tuhan yang membawa, yang menuntun sampai saya bisa berdiri dan menatap saudara. Bahkan ada banyak hal yang ke depan Tuhan janjikan bahwa itu yang harus saya gapai. Itu yang harus saya lakukan bersama dengan Dia. Saya percaya pagi yang indah ini kalian semua, hal yang sama Tuhan akan buat dengan kalian. Tuhan tidak pernah menganggap remeh kalian. Tuhan tidak pernah setengah-tengah bekerja dengan kalian. Tuhan akan tuntaskan dan Tuhan akan kerja secara utuh dalam kehidupan kalian. Tuhan akan membuat keadaan kalian berubah ketika kalian hidup takut akan Dia dan mengenal pribadi ini dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kalian. Dalam kebenaran ini dikatakan juga bahwa Ia yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Wah, saya suka dengan ayat ini. Ketika saya mengenal pribadi Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu akan masa depan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Dia hanya butuh minta ketaatan. Ketika kita taat, maka lihat, Dia akan menuntun kita kepada kebenarannya. Dia akan membukakan rahasia-rahasia kepada kita. Dia akan mulai menceritakan arti hidup yang sesungguhnya. Dia akan membentuk karakter kita. Saya bersyukur mengenal pribadi yang mempesonakan kehidupan saya. Anak muda harus bersyukur kalau kalian mengenal pribadi yang mempesonakan hidup kalian. Di tengah-tengah keputusasaan mungkin, siapa bilang anak muda nggak punya masalah? Siapa bilang anak muda yang nggak bisa mengalami pergumulan kehidupan? Siapa bilang? Kita juga bisa mengalami pergumulan. Ketika engkau putus cinta, ketika engkau dikecewakan teman, ketika engkau mungkin nggak menyadari bahwa engkau terpuruk dalam kehidupan ini. Dengar baik, orang lain mungkin meninggalkan engkau. Tapi pribadi ini akan memimpin engkau, akan membawa engkau untuk mengerti betapa Dia sangat menyayangi engkau. Betapa Dia sangat mencintai engkau. Ketika engkau hancur, orang lain meninggalkan engkau, Dia ada di sisimu untuk kembali membangkitkan semangat mudamu. Agar engkau tahu bahwa Dia tidak pernah sia-sia menghadirkan engkau di dunia ini. Dia punya planning, itu sebabnya bukan hanya engkau kenal Dia, tapi Dia akan menuntun engkau kepada kebenaran. Dia akan menuntun engkau kepada tujuan yang Dia kehendaki. Itu sebabnya saya nggak pernah ragu. Saya tantang anak-anak muda, baik yang ada di Slipi maupun yang di Kuitang, jangan pernah ragu melangkah dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini engkau terpuruk, kalau hari ini engkau berkata, aku nggak ada punya arti hidup yang sesungguhnya, keluargaku keluarga yang hancur, kehidupan rumah tangga orang tuaku hancur, aku nggak tahu apa aku punya masa depan. Dengar baik. Kalau itu terjadi di depanmu, engkau masih punya jalan. Datang kepadanya dan bilang, Tuhan tuntun aku, pimpin aku, untuk aku mengerti rencanamu dalam kehidupanku. Sekali lagi, Allah tidak pernah setengah-setengah dengan hidupmu. Sekali engkau memberikan hidup kepadanya, sekali engkau mengenal Dia, Dia juga akan mulai bekerja dengan hidupmu.
Dia yang akan memimpin engkau. Dia yang akan mengarahkan untuk engkau hidup benar. Dia yang akan menuntun engkau saat engkau mungkin gak tahu apa-apa. Saat engkau bilang, Tuhan, orang menyepelekan aku. Orang tidak menganggap aku, terserah. Tapi Tuhan menganggap engkau. Tuhan menilai engkau berharga di matanya. Jangan takut anak muda. Kenali dia dan izinkan dia yang memimpin hidupmu. Kalau dia memimpin hidupmu, wow, dia akan bawa engkau melewati setiap musim. Orang tua yang mungkin tidak tahu bagaimana caranya menyekolahkanmu, membiayai hidupmu, atau bahkan mungkin membawa engkau kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi tiba-tiba orang tua terkaget, mungkin tercengang bagaimana caranya, mereka nggak tahu. Tapi Allah membuka jalan untuk membawa engkau kepada musim yang baru. Di setiap musim kehidupan, Allah akan menuntun engkau. 20 tahun saya ada di kampung. 30 tahun saya nggak ngerti apa-apa. Tapi hari ini umur saya sudah 47 tahun. Saya boleh melihat bahwa dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya. Dia sekali-kali tidak meninggalkan kehidupan saya. Saya memberikan hidup bagi generasi muda. Saya berani untuk memberikan hidup lebih buat mereka. Di Tangerang saya melayani generasi ini. Yang tadinya saya sudah bilang sudah selesai. Tapi Ibu Gembala tetap mengatakan tetap tangani generasi ini. Dan ketika saya menatap mereka, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau dengan generasi ini? Tuhan katakan, aku masih berperkara dengan generasi ini. Inspirasi hidup mereka. Tantang mereka untuk mengenal aku. Tantang mereka untuk hidup dalam kehidupan bersama denganku. Tantang mereka untuk mengerti kebenaranku. Agar kehidupan mereka, agar masa depan mereka, masa depan yang penuh pengharapan. Allah punya janji yang indah buat kita semua. Amin. Allah tidak pernah membohongi kita. Itu poin yang kedua. Yang pertama, kita harus mengenal dia. Pribadi yang penuh dengan nilai kebenaran itu. Yang kedua, izinkan dia memimpin engkau, anak muda. Izinkan dia memimpin engkau. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan pakai engkau merasa bahwa engkau masih muda. Jangan merasa bahwa saya masih bisa. No. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu. Dan engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan bekerja melalui kehidupanmu. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi dia. Untuk mengubah segala sesuatu. Yang ketiga. Di dalam ayat yang sama, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 juga dikatakan, ia akan memberitahukan rencananya kepadamu. Bukan saja engkau mengenal dia yang mengambil alih kehidupanmu. Bukan saja engkau tahu dia yang memimpin engkau. Tapi Tuhan akan kasih tahu janjinya kepada engkau. Bahwa dia punya rencana yang besar buat kehidupanmu. Bahwa dia punya rencana buat engkau. Jangan berkata bahwa aku lahir dari keluarga yang biasa-biasa. Aku lahir dari keluarga yang miskin. Ya udah hidup saya begini saja. No. Allah punya rencana yang besar buat engkau. Yang setuju bilang amin. Yang setuju katakan amin. Allah punya rencana yang besar buat kita semua. Ia merancang masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, Allah merancang masa depan yang penuh pengharapan buat hidupmu. Itu yang membuat saya yakin. Itu yang membuat Kak Yohanes mantap untuk melangkah bersama dengan dia. Karena saya tahu dia yang menjamin masa depan. Hei anak muda. Hei generasi penerus kegerakan Allah, dengar baik. Jangan takut untuk melangkah bersama dengan dia. Kalau engkau izinkan Tuhan mengambil alih kehidupanmu. Izinkan dia berperkara dan menunjukkan kedahsyatannya. Dan berjalanlah dengan dia. Berjalan dengan nilai kebenaranmu. Yang Allah sudah kasih buat hidupmu. Karena dia merencanakan yang besar. Rencana yang besar dalam hidupmu.
Dan itu bukan rencana yang abal-abal. Hari ini saya bisa berdiri, itu bukan karena kuat dan gagah yang ada jauh sebelumnya sudah saya kuasai. No. Hari ini saya bisa berdiri itu semua karena anugerahnya. Dia yang mengajar, dia yang mengarahkan, dia yang menuntun. Sampai saya bisa seperti ini. Dia punya rencana yang besar buat engkau. Kasih tahu kepada keluargamu, temanmu, dia punya rencana yang besar buat engkau. Amin. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-9 juga berkata demikian. Coba kalian buka dan baca di dalam 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-9. Sebentar saya sambil bukakan buat kalian. 1 Korintus pasal 2. Ayatnya yang ke-9 berkata seperti ini. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi dengar baik, Allah punya rencana yang besar buat kehidupan kalian. Dia tidak pernah setengah-setengah dengan hidupmu. Di dalam kitab ini dia berkata, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, semuanya disediakan buat engkau. Tapi kata kuncinya dikatakan, yang mengasihi Dia. Kata kuncinya mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Dia, kalau engkau cinta sama Dia, kalau engkau bangun pagi-pagi dan engkau merenungkan surat cintanya, kalau engkau pagi-pagi melibatkan Dia dalam aktivitas kehidupanmu, dalam keseharian engkau melibatkan Dia, engkau mulai belajar apa yang Tuhan mau buat hidupmu. Dengar baik, semuanya Allah berikan bagi engkau. Semuanya Allah sediakan buat engkau. Rancangannya itu dahsyat buat kehidupanmu. Orang di luar berkata, apa bisa seorang anak kampung diangkat dan diberkati? Wow, itu orang dunia boleh berkata seperti itu. Tapi kita punya Tuhan, punya janji ya dan amin. Amin. Kalau dia berkata, yang kamu gak pikirkan, gak kamu lihat aja dia siapkan buat engkau. Yang gak pernah kamu terlintas dalam pikiranmu, dia berikan buat engkau. Kata kuncinya, mari belajar mengasihi Dia. Belajar untuk memberi hidup buat Dia. Belajar untuk taruh sepenuhnya. Jangan pernah ragu untuk memberikan semuanya. Tuhan, ini hidupku, pakai aku. Tuhan, ini hidupku, aku percaya di masa mudaku Engkau akan pakai aku lebih dahsyat lagi. Dia yang menyediakan rencana yang besar buat engkau. Kitab Mazmur berkata, ketika hal itu terjadi dalam hidupmu, engkau seperti orang yang bermimpi. Engkau seperti orang yang bermimpi. Engkau gak ngerti, tiba-tiba Allah sediakan itu buat engkau. Engkau ingin sekolah yang lebih tinggi, Allah buka jalan untuk itu semua. Ketika engkau gak tahu Tuhan aku mau buat apa, Tuhan mulai memberikan ide buatmu sehingga segala sesuatu Allah tunjukkan kedahsyatannya buat engkau. Generasi anak muda, engkau generasi yang dinantikan oleh banyak orang. Generasi anak muda, dengar baik. Ini sebuah generasi yang Tuhan katakan generasi yang besar, generasi yang kuat, generasi yang akan merubah bangsa. Generasi yang akan menentukan pergerakan Allah di akhir zaman ini. Mari sama-sama renungkan 3 poin penting ini dalam kehidupanmu. Yang pertama, Ia adalah kebenaran. Kenali Dia. Dia satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Roh Kudus selalu mengingatkan bahwa Dia pribadi pencipta segala-galanya. Dia adalah Allah kita. Amin. Yang kedua, izinkan Dia memimpin engkau. Izinkan Dia memimpin akan masa mudamu. Jangan pernah merasa bahwa engkau lebih kuat dari yang lain. Jangan merasa bahwa saya masih muda. Tapi izinkan Dia memimpin engkau mulai dari masa muda. Dan yang ketiga,
Dia punya rencana yang besar buat hidupmu. Dia tidak pernah setengah-setengah dengan kehidupanmu. Saya percaya ketika kalian memberikan hidup kalian untuk dia mengambil alih kehidupan kalian, percayalah, engkau tidak akan sama 10 tahun lagi ke depan. Engkau tidak akan pernah sama 20 tahun ke depan. Allah akan buat perubahan yang lebih dahsyat dalam hidupmu. Mari, renungkan kebenaran ini, biar kebenaran ini memerdekakan kehidupanmu. Biar kebenaran ini menuntun engkau, agar engkau lebih semangat memberikan hidupmu di tengah-tengah keadaan kondisi seperti ini. Jadilah anak muda yang kuat. Jadilah anak muda yang berprestasi, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tundukkan kepala sama-sama. Bapa, hamba berdoa, kiranya engkau sendiri yang mulai menyadarkan mereka di masa muda mereka, bahwa mereka generasi yang dinantikan, bahwa mereka generasi yang besar, generasi yang akan buat perubahan, generasi yang akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya Tuhan izinkan mereka untuk benar-benar memberikan hidupmu, hidup mereka buat engkau ya Tuhan. Izinkan engkau mengendalikan mereka ya Tuhan, agar mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran ini. Ada 3 janji yang Kau siapkan buat mereka, untuk mereka lakukan di masa remaja, di masa muda mereka. Untuk pertama mereka mengenal Engkau Tuhan. Mereka tidak ragu untuk memberikan hidup, untuk Engkau kendalikan, untuk Engkau tuntun dan Engkau pimpin. Ajar mereka untuk mengenal pribadimu lebih dan lebih lagi. Yang kedua, biarlah mereka sadar dan mereka mulai belajar untuk dituntun oleh Engkau, dipimpin oleh Engkau. Tuhan, pimpinlah mereka sebagaimana Engkau memimpin hamba-Mu, sebagaimana Engkau memimpin hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan, untuk menjalani kehidupan, sebagaimana Engkau menuntun dan memimpin juga hamba-hamba-Mu yang ada dalam nilai kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak Tuhan contoh dalam Alkitab yang menyadarkan betapa Engkau memimpin mereka Tuhan. Dari orang yang gak ada, dari orang yang gak bisa, dari orang yang mungkin gak diperhitungkan, sampai kepada Engkau membuat mereka menjadi berarti Tuhan. Izinkan Tuhan, ketika kami bergumul dengan masalah, ketika generasi ini bergumul dengan kehidupan, kami tahu kami datang kepada Allah yang tepat. Kami tahu ada nilai kebenaran yang akan memproses kehidupan kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang besar buat kami. Engkau merancang masa depan yang penuh pengharapan buat. Ada banyak janji-Mu dalam kebenaran-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Izinkan kami mengimani dan berjalan bersama dengan Engkau untuk melihat rencana Allah itu terbuka buat hidup kami. Tuhan, terima kasih. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Engkau akan sediakan itu buat setiap generasi ini Tuhan. Dan biarlah kami belajar terus mengasihi dan mencintai Engkau. Hamba mengucap syukur buat sore yang indah ini Tuhan. Materaikan firman-Mu yang sederhana ini kepada generasi yang ada ini di depan hamba Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka dengan dahsyat. Berkati generasi ini, pakai generasi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman Brave and juga teman-teman Exit Generation dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita sudah beribadah bersama-sama, kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan terlebih daripada itu kita sudah belajar firman Tuhan sama-sama. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu menegur, mengingatkan kita, bahkan mendorong kita untuk kita terus bersemangat, mengaktifkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani hari-hari kita ya. Nah, saatnya teman-teman kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Teman-teman yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di MCC, teman-teman bisa menabur lewat nomor rekening yang ada di layar teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa transfer ke dalam nomor rekening yang ada. Nah, sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita fokuskan perhatian kita, doa kita kepada Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat firman Tuhan yang ditaburkan buat setiap kami. Kami percaya firman Tuhan itu mengingatkan setiap kami Tuhan, menegur kami, bahkan terus memberikan semangat kepada kami untuk kami terus mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat gereja MCC, buat seluruh para pemimpin gereja kami berdoa di dalam nama Yesus. Kesatuan hati, kesatuan visi, bahkan kami boleh bersatu di dalam hati kami, dalam pikiran kami untuk kami bergerak maju menuju visi yang Tuhan sudah taruh buat gereja kami. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin kami. Biarlah hikmat kekuatan daripada Allah itu turun buat setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi teladan bagi setiap kami, bagi seluruh jemaat MCC, bahkan bagi seluruh generasi muda di MCC. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu kondisi bangsa kami. Engkau terlebih tahu Tuhan kondisi seperti apa bangsa kami. Tapi kami percaya Tuhan, apapun keadaan bangsa kami, semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Semuanya dalam campur tangannya Tuhan. Kami tahu Tuhan berkehendak buat bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan seluruh jajaran para menteri dan seluruh pemerintahan yang ada di bangsa kami. Tuhan memakai orang-orang ini untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, lewat segala hal yang kami hadapi di bangsa ini, rancangan Tuhan akan tergenapi sempurna bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah selesai beribadah, tapi Roh Kudus terus tolong kami setiap hari, setiap langkah hidup kami, membimbing kami, mengingatkan kami, menegur kami. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Mari setiap anak-anak Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati setiap studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu. Tuhan memberkati setiap apapun yang tanganmu lakukan. Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi pemimpin dimanapun kau berada. Bahkan setiap tempat yang kau injak, itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Tuhan menyertai engkau dari mulai hari ini sampai dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, amin. Children and their children and their children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around.